Dan kita langsung saja ke gedung Kementerian Pertanian. Sudah ada rekan kami Dea Intan Kartika dan Istiarto Sigit untuk memberikan laporan langsungnya seputar sidang kasus penodaan agama. Iya. Langsung kita sapa terlebih dahulu ke Dea. Ada Dea di sana. Selamat pagi Dea. Bagaimana sejauh ini jalannya persidangan Ahok? Selamat pagi Lady dan Anissa. Hingga saat ini sidang ke-9 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama masih terus dilangsungkan di Gedung A Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan. Dan hingga saat ini baru satu saksi fakta yang didengarkan keterangannya, yaitu atas nama Zainuddin. Zainuddin ini merupakan nelayan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu yang saat kejadian atau saat pada tanggal 27 September 2016 lalu mendengarkan secara langsung pidato soal program-program kelautan Pemprov DKI Jakarta, termasuk juga saat Basuki Cahayapurnama kemudian menyitir salah satu surat di Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Tadi pihak jaksa penuntut umum terus menggali keterangan dari saksi atas nama Zainuddin ini, apakah kemudian dirinya mengetahui soal pidato yang kala itu menyebut salah satu surat di Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Dari Zainuddin menjawab bahwa dirinya betul hadir dalam acara program kelautan Pemprov DKI Jakarta, namun Zainuddin tidak memperhatikan secara detail apa isi pidato dari Basuki Cahayapurnama. Dan kemudian hal-hal itulah yang akan terus digali oleh jaksa penuntut umum maupun dari majelis hakim dan juga kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama, termasuk tadi sebelum masuk ke dalam gedung Kementerian Pertanian, kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama ini akan menanyakan perihal kesaksian dari saksi fakta yang hadir pada sidang ke-8, yaitu Ma'ruf Amin yang merupakan ketua MUI yang kala itu menyebut bahwa ada laporan lisan dari warga Pulau Panggang Kepulauan Seribu soal pidato Basuki Cahayapurnama tanggal 27 September 2016. Dan inilah yang kemudian yang akan dicocokkan dengan dua saksi fakta yang hari ini akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Selain Zainuddin, ada satu saksi fakta lagi yang rencananya akan dihadirkan di muka persidangan, yaitu atas nama Sahbudin. Sahbudin ini merupakan warga Pulau Panggang yang juga berprofesi sama dengan Zainuddin, yaitu sebagai nelayan di Pulau Panggang Kepulauan Seribu. Selain ada dua saksi fakta, ada juga dua saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Masing-masing adalah saksi ahli agama atas nama Hamdan Rashid. Hamdan Rashid ini merupakan anggota Komisi Fatwa MUI. Dan memang kita tahu bahwa pada sidang-sidang yang lalu pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama mempertanyakan bagaimana proses atau tahap-tahapan dalam mengeluarkan sikap keagamaan oleh MUI terkait dengan pidato Basuki Cahayapurnama. Kita tahu bahwa sikap keagamaan atau pendapat keagamaan dari MUI kala itu menyatakan bahwa Basuki Cahayapurnama ini telah menistakan agama dan juga menghina ulama. Dan hal inilah yang kemudian akan ditanya oleh kuasa hukum terhadap saksi ahli, yaitu Hamdan Rashid. Selain Hamdan Rashid, ada juga saksi ahli digital forensik dari Puslapfor Mabes Polri, yaitu Muhammad Nuh. Muhammad Nuh ini nanti akan ditanya soal keaslian video yang beredar di media sosial. Dalam hal ini adalah video pidato Basuki Cahayapurnama soal program kerja, dan kemudian juga ada pidato yang menyebut surat Al-Maidah ayat 51. Kita masih menunggu bagaimana kemudian keterangan-keterangan yang akan diberikan oleh keempat saksi yang rencananya dihadirkan keseluruhan oleh jaksa penuntut umum. Anissa dan Lady. Baik, terima kasih Dea, dan kini kita akan beralih ke rekan kami Istiarto Sigit yang sudah berada di luar area gedung Kementerian Pertanian untuk melihat keadaan di sana. Selamat pagi Ito, dapatkah Anda ceritakan bagaimana kondisi di luar gedung Kementerian Pertanian pada pagi hari ini? Ito, dapatkah Anda mendengar kami? Ya, kita masih terus mencoba untuk... Ya, selamat pagi Lady dan juga Anissa. Saat ini saya berada di kawasan samping Kementerian Pertanian, tepatnya lajur ataupun jalur yang menuju ke arah kebun binatang Ragunan. Seperti biasa memang di setiap hari Selasa di persidangan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama bukan hanya di dalam Kementerian Pertanian saja, namun di luar Kementerian Pertanian selalu diramaikan dengan dua kubu, yaitu massa yang pro maupun yang Ahok terhadap Basuki Cahayapurnama. Di belakang ini adalah
massa dari GNPF MUI yang setiap minggunya memang selalu ada di kawasan Kementerian Pertanian. Sedangkan di seberang saya ada sebuah massa yang merupakan massa pro dari Basuki Cahayapurnama. Yang menarik memang jika kita perhatikan dari minggu lalu ataupun 2 minggu lalu sebelumnya, memang jumlah massa yang hadir ke dalam persidangan ini memang tidak sebanyak 2 atau 3 minggu yang lalu, Lady juga Anissa. Jumlahnya terus berkurang jika dibandingkan kita lihat beberapa pada persidangan sekitar sidang ke-5 maupun sidang ke-6. Jumlah ini memang diantisipasi oleh pihak kepolisian dengan menutup jalan ini, walaupun tidak terlalu banyak jumlahnya, namun jalan ini praktis tidak bisa digunakan. Bagi para pengendara yang memang akan melintasi jalur dari Mampang menuju Ragunan ataupun dari Ragunan menuju Mampang, tidak bisa melewati jalur di samping Kementerian Pertanian dan harus menggunakan jalur Cilandak KKO. Sedangkan hari ini pihak kepolisian gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Selatan menurunkan sekitar 2.500 personil untuk mengawal persidangan Basuki Cahayapurnama. Seperti kita tahu ini adalah sidang ke-9 di mana direncanakan ada 4 orang saksi yang diperiksa dan situasi ini akan terus dilakukan hingga persidangan hari ini selesai. Situasi dan kondisi di sekitar Kementerian Pertanian masih cukup kondusif. Kedua kubu terus melakukan orasi baik yang pro maupun kontra terhadap Basuki Cahayapurnama dan memang di sekitar lingkungan Kementerian Pertanian disiagakan beberapa kendaraan taktis. Saya bisa melihat ada mobil water cannon, lalu ada mobil barakuda juga memang yang disiagakan pihak kepolisian setiap minggunya untuk mencegah adanya bentrokan di antara dua kubu tersebut. Kembali ke Lady dan juga Anissa di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Istiarto Sigit dan sebelumnya juga Dea Intan Kartika melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta.